Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dan membahas tentang wakil rakyat ngapain aja. Oke, belakangan ini makin hari situasi kondisi di Aceh, terutama dalam hal perpolitikan ini semakin kurangnya kepercayaan masyarakat semakin sini dengan elit-elit politik kita. Nah, sebelum kita berbicara lebih luas dan lebih jauh lagi, kita tahu bahwa Aceh merupakan sebuah provinsi yang memiliki hak otonomi khusus. Itu hasil daripada MOU Helsinki pada tahun 2005. Artinya untuk mencapai itu sangat banyak perjuangan dan tumpah darah yang terjadi di Aceh, dan juga kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006. Dan Aceh juga diberi kucuran dana melalui dana OSUS. Oke, sebelum kita membahas itu, di sini sudah ada narasumber kita, mantan wakil gubernur Aceh periode pertama ya sejak reformasi, dan itu proses pertama kali demokrasi secara langsung terjadi di Aceh. Di sini sudah hadir Bang Muhammad Nazar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Bang, selama ini ngapain aja nih Bang? Setelah berhenti menjadi wakil gubernur Aceh ini? Ya, tetap melakukan aktivitas di swasta, terutama di luar Aceh. Tetapi sesekali juga kalau diminta pandangan kita berikan di beberapa media, terutama di media lokal dan juga media nasional, juga mengikuti berbagai acara kegiatan untuk kepentingan Aceh di Jakarta atau di Aceh sendiri. Artinya ini juga tidak melupakan Aceh lah. Tidak, karena itu kewajiban moral. Kan memperhatikan Aceh itu tak mesti ada jabatan. Iya, oke. Nah, beliau ini juga salah satu aktivis, mungkin bagi kaum milenial nih banyak yang belum tahu tentang sejarah. Ini beliau ini adalah salah satu tokoh utama yang paling berpengaruh saat tahun 1999 lah, yaitu Sira referendum yang mampu menggerakkan 2 juta masyarakat Aceh di Kota Banda Aceh di Baitur Rahman. Nah, beliau ini juga pada tahun 2006 bersama Bang Irwandi Yusuf memimpin Aceh. Nah, ini kita akan berbincang bagaimana pengalaman beliau ini di pemerintahan Aceh pertama kali dan apa yang dilakukan, karena ini adalah salah satu tokoh Aceh, Bang Muhammad Nazar, yang mampu mewujudkan ide-idenya di pemerintahan Aceh bersama Bang Wandi. Nah, oke Bang, ini belakangan ini masyarakat makin hari makin pesimis dengan kondisi perpolitikan di Aceh. Wakil rakyat yang dipilih ujungnya dicaci maki. Begitu juga sebaliknya, elit-elit politik Aceh juga kebingungan bagaimana menciptakan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, kita kembali ke hal yang paling dasar tentang kondisi Aceh. Bahwa Aceh hari ini adalah sebuah produk daripada MOU Helsinki. Nah, bisa nggak Abang ceritain apa sih manfaat sebenarnya dari MOU Helsinki ini? Karena masyarakat juga udah nek dan sinis dengar apa itu MOU yang tiap tahun mau menjelang pilkada itu muncul. Iya. Ya, sebenarnya itu salah satu strategi resolusi konflik yang dibangun begitu susah payah. Kan kita masih ingat sejak Tunku Hasan Muhammad Ditiro mendeklarasikan Aceh merdeka pada tahun 76 hingga tahun 98, kita melihat bagaimana pemerintah pusat yang didukung juga oleh internasional berhasil meredam gerakan itu, sehingga otomatis hampir tidak ada dukungan oleh masyarakat waktu itu. Bahkan berhasil distigmakan Aceh merdeka itu, baik yang benar-benar masuk Aceh merdeka maupun yang membantu itu sebagai sebagai GPK, bukan GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Gerakan Pengacau Keamanan, dan itulah yang terjadi. Jadi baru keluar dari krisis awal itu setelah ada pergerakan sipil, terutama setelah lahirnya SIRA di awal 99 melalui Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau. Dan waktu itu sebenarnya targetnya bukan untuk mendeklarasikan mendukung GAM SIRA itu, tetapi mencoba memberikan solusi terbaru yang diakui oleh hukum humanitar internasional sesuai dengan keadilan, kemanusiaan, perdamaian, dan bukan kekerasan, yaitu referendum self-determination. Berarti fokusnya di wilayah kemanusiaan nih, HAM ya? Referendum penentuan nasib sendiri. Biarkan rakyat Aceh yang menentukan apakah
merdeka atau bergabung dengan Republik Indonesia, dan sehingga lahirlah di kemudian hari gerakan-gerakan masif di lapangan dalam bentuk aksi demonstrasi besar dan juga gerakan lobby diplomasi yang dibangun oleh SIRA di nasional dan di internasional. Itulah yang membuat GAM otomatis kan sangat diuntungkan ya dengan gerakan sipil ini yang dikoordinir oleh SIRA dan lembaga-lembaga sipil yang berada di bawah SIRA, terutama yang menjadi organisasi payungnya SIRA untuk referendum. Sehingga saya pun waktu itu ke Eropa, ke Amerika diundang resmi, banyak berita-berita di berbagai media internasional. Waktu itulah internasional mulai mengenal Aceh. Meminta keadilan, meminta merdeka. Sebelumnya kan tidak dianggap sebagai disturber movement. Oke, pergerakannya hanya wilayah angkat senjata lah. Ini ada gerakan civil society mungkin ya. Kalau angkat senjata secara masif pun akan diakui kalau itu terjadi. Tapi itu kan tidak mungkin terjadi karena senjata juga terbatas dan kontak senjatanya juga sporadis. Nah, maka memungkinkan dengan senjata kalau kita bisa mengalahkan militer negara. Tapi itu kan sulit. Ya, yang paling mungkin mencapai solusi ya non kekerasan, dan itu menjadi solusi. Nah, akhirnya internasional masuk pelan-pelan, termasuk Henry Dunant Center 99 mulai masuk ke Aceh, dan itu mereka bermula dari surat kami, kebetulan saya yang email, dan mereka datang mempelajari, tetapi perundingan itu kemudian gagal. Tetapi tidak apa-apa, itu sebagai langkah awal. Dan isu Parlok dari 99 itu sudah kami ajukan, saya yang ajukan dulu mewakili SIRA, walaupun tidak tersiapa ya di 99. Dan waktu itu GAM nggak bicara Parlok, tapi Parlok waktu itu maksudnya untuk masa intermediari sampai mencapai adanya pelaksanaan referendum. Tetapi akhirnya berakhir dengan perundingan damai di Helsinki. Saya ke Helsinki tahun 2000. Tahun 2000 sudah ke Helsinki ya. Menjelang perundingan RI GAM tahap awal oleh Henry Dunant Center, di tahun 2000 saya ke Helsinki diundang, ada forum khusus. Waktu itu saya datang, Aung San Suu Kyi dari Birma yang sekarang jadi pemimpin Birma juga ikut. Saya juga datang. Jadi waktu itulah kita minta jika HDC gagal, Helsinki harus masuk, dan kita kasih secara rumus masuknya harus dekati pemerintah pusat. Jadi kalau ke pimpinan GAM kita yang dekati. Artinya saat itu sudah banyak alternatif lain lah ya. Iya, ada banyak gerakan SIRA yang terpublikasi di lapangan, tetapi sebagian yang bersifat khusus waktu itu memang harus rahasia, tidak kita publikasikan waktu itu. Tetapi sekarang kan sudah apa-apa lagi karena sudah menjadi masa lalu, tetapi itu penting untuk masa depan untuk diketahui. Nah, ini cukup banyak romantisme tentang Aceh sampai sebelum menuju 2005 lah, dan pada akhirnya pada tahun 2005 terjadilah sebuah fenomena yang sangat istimewa bagi masyarakat Aceh, yaitu terjadinya perjanjian, berakhirnya permusuhan dan konflik bersenjata. Nah, apa hikmah sebenarnya yang kita dapat petik dan masih bisa kita wujudkan untuk Aceh yang adil dan makmur, kesejahteraan ekonomi dan HAM? Apa yang bisa kita dapatkan, Bang? Ya, karena efek tsunami memang mempercepat kesepakatan. Sebenarnya perundingan damai itu kan asalnya bukan karena tsunami. Pasti akan terjadi terus-menerus karena Aceh pada waktu itu sudah masuk ke ranah sisi hukum internasional, walaupun oleh pemerintah dianggap konflik domestik. Tetapi secara nyata kan pemerintah, Menteri Luar Negerinya terus berhubungan dengan kita waktu itu, dengan pimpinan GAM. Bahkan waktu itu ditawarkan perundingan awal itu di 3 kursi, SIRA, GAM, dan RI. Tapi waktu itu kita tolak, biarkan GAM, kepentingan SIRA nanti diwakili oleh GAM. Makanya kita kirim, ada banyak kawan-kawan yang mendampingi perundingan itu dan konsep-konsepnya. Sayangnya konsep kita masuk hanya sebagian kecil di dalam perundingan. Karena kalau konsep SIRA waktu itu kan tetap harus ada pelaksanaan referendum, tidak ada pilihan lain. Maka SIRA sampai sekarang pun itu tidak dibubarkan, jangan salah. Jadi Sentra Informasi Referendum Aceh itu SIRA, yang sayanya ketua presidium itu belum pernah dibubarkan, masih ada dia. Dan beda dengan Partai SIRA. Partai SIRA itu beda, didirikan oleh orang-orang SIRA. Orang-orang SIRA ini kan ada di berbagai partai. Di Parlok ada beberapa orang di Parnas, ada di Parlok lain. Gitu, karena SIRA referendum itu organisasi perjuangan sipil yang dibuat oleh Kongres, tidak berhak saya yang bubarkan. Oke. Nah, lah, dari berbagai macam isu gagasan yang diusulkan oleh SIRA tidak terakomodir di MOU, tapi tetap masih ada hikmah lah dari hasil yang sudah disepakati. Nah, apa ini yang terbesar, karena masyarakat kita ini di tingkat Gampong
itu sudah bosan nih. Yang dia akan muncul selalu menjelang pemilihan nih. Baru nanti kita akan bahas nih wakil rakyat ngapain aja dia di parlemen atau di eksekutif. Apa nih Bang hal yang harus kita perhatikan terus ini untuk Aceh? Apakah Aceh ini masih dalam koridor perdamaian? Ya masih, tentunya masih. Dan perdamaian adalah salah satu prasyarat paling fundamental yang tidak bisa dihindarkan jika kita ingin membangun dengan baik. Hanya saja untuk mengisi perdamaian itu dalam bentuk pembangunan kita akan butuh kejujuran, butuh talenta, butuh kemampuan teknis yang strategis, dan juga butuh jaringan yang kuat dengan pemerintah pusat dan juga dengan internasional supaya tetap memperhatikan Aceh tidak diremehkan seperti masa lalunya. Karena kalau kita bicara masa lalu itu kan ada kecelakaan sejarah yang menjebak generasi kita, maka kita tidak boleh menjadi penjebak generasi berikutnya. Itu yang paling penting. Nah, maka oleh karena itu saya pikir hasil dari MOU Helsinki ini salah satu yang paling penting adalah adanya penerapan otonomi khusus lebih luas ya, otonomi khusus yang kemudian diundang-undangkan. Dan kebetulan waktu itu saya adalah ditunjuk oleh pimpinan GAM, mewakili GAM setelah bebas dari penjara menjadi drafter dan pengawal RUU-PA, rancangan undang-undang pemerintahan Aceh versi GAM yang kita kasih ke pemerintah. Tetapi kan tidak semuanya diakomodir, ada banyak yang tidak diakomodir. Saya waktu itu dengan Faisal Putra, banyak yang tidak diakomodir. Nah, terlepas dari itu, kenyataannya bahwa yang sudah disahkan oleh pemerintah di tahun 2006 itu nomor 11 tentang pemerintahan Aceh. Nah, itulah yang menjadi kenyataan yang menjadi pegangan sekarang bersama beberapa undang-undang lain tentang otonomi daerah. Konsekuensinya berarti bahwa siapapun yang jadi pemimpin di Aceh, di gubernur, di bupati, wali kota, plus rakyatnya ya harus siap menjalankan itu. Tidak ada pilihan lain dengan sejumlah dana yang ada. Tentu kalau kita ingin membangun Aceh sangat cepat, karena kita tertinggal akibat daripada konflik, akibat dari perilaku sosial masyarakat Aceh sendiri, kultur birokrasi pemimpin sendiri di Aceh yang katakanlah yang sebagiannya bermasalah, ini kan menyebabkan kita mundur lama. Nah, saya sering sampaikan semasuk waktu saya Wagub ini kita tidak mungkin sekarang menyalahkan lagi pemerintah pusat. Dulu kita bisa bilang ini pemerintah pusat tidak adil, tidak ini, tidak itu. Sekarang kita baru bisa salahkan kalau pemerintah pusat curang kan. Tetapi persoalan terjadi sekarang lebih banyak di internal Aceh, di pemerintahan Aceh, terutama di parlemen, di DPRA, di DPRK, dan di perilaku sosial masyarakat yang memilih pemimpinnya tidak mampu menyeleksi karena masyarakat kita kan lebih melihat sampul kulitnya ketimbang isinya. Ketimbang isinya. Ini maka hadis Rasulullah mengatakan pemimpin yang zalim, wakil rakyat yang zalim itu bisa lahir kalau pemilihnya zalim, kan begitu? Nah, kalau bicara salah siapa? Jadinya kolektif. Kalau bicara bagaimana cara memperbaikinya, ya tobat kolektif. Tobat semua ya. Tobat siapapun semua, yang ada di Aceh wajib tobat. Tobat, walaupun dia mungkin tidak berbuat salah supaya terjadi perbaikan. Oke, nah ini Bang, ini perdamaian Aceh sudah sampai puluhan tahun lah sampai sekarang ini. Apa yang dilupakan oleh elit-elit di Aceh, baik dari eksekutif maupun legislatif lah salah satunya. Artinya Aceh ini masih dalam koridor perdamaian. Iya. Nah, anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui dana OSUS ini untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita hari ini melihat itu tak kunjung tiba di masyarakat, tak kunjung sampailah masyarakat. Artinya masih apa yang membuat kondisi seperti itu, Bang? Bisa nggak misalnya apa yang Abang imajinasikan dulu saat pertama maju dengan Bang Irwandi? Artinya ini kan proses demokrasi pertama kali nih di Aceh. Apa yang Abang harapkan yang akan Abang lakukan untuk Aceh melalui undang-undang pemerintahan Aceh ini gitu saat itu, dan itu tidak terjadi gitu? Ya, itu makanya di 5 tahun pertama semua orang menyatakan banyak heritage, banyak warisan yang kita tinggalkan dalam waktu yang sangat singkat. Sebenarnya dulu saya dan Pak Irwandi dipanggil ke istana begitu terpilih sebelum dilantik oleh Pak SBY. Beliau menyatakan fokuskan pada menyelamatkan perdamaian. Urusan-urusan lain itu sekunder, primer perdamaian. Tetapi
kita bukan hanya berhasil memfokuskan menjaga perdamaian, memang kita sangat lelah karena saya hampir tidak tidur menerima tamu, korban konflik, mantan GAM, orang miskin di rumah pribadi, di rumah dinas, sampai untuk keluarga hampir nggak punya waktu itu. Ya, berat sekali. Tetapi kita membuat visi misi yang begitu bagus, ada kesehatan gratis, ada beasiswa besar-besaran. Bahkan program pembangunan jalan tol itu dimulai masa kita, sudah kita bebaskan lahan waktu itu di akhir jabatan kami, tapi kemudian setelah kami kalah dan menang Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir, maka itu sempat dicoret. 2017 diajukan lagi. Kemudian kita membawa beberapa investasi seperti PLTU Nagaraya, baik yang punya BUMN, yang swasta, PLTA Pesangan, dan termasuk pabrik semen yang di PD yang sekarang macet, itu rekomendasinya masa kami. Nah, banyak investasi juga yang muncul saat itu. Banyak. Nah, jadi makanya orang banyak mengeluh, sayang sekali itu tidak bersambung. Sebenarnya masa kami itu infrastruktur dasar sudah bagus, padahal dana sedikit, dan juga pembagian tugas dengan BRR jelas, yang dibangun BRR jelas, yang kami bangun jelas dengan jumlah dana yang sangat sedikit. Saya akan naik dengan Pak Irwandi di posisi dana 2 triliun pertama, tahun kedua sekitar 4 dan seterusnya. Berarti di masa pemerintahan di pertama kali itu tahun 2006 itu hanya mengelola anggaran sekitar 2 triliun. 2007. Itu 2007 ya, 2 triliunan. Kemudian 4 triliun, karena 2007 belum ada dana otonomi khusus. Iya. Di 2008 baru mulai. 2008. Dan jumlahnya kan tidak besar karena dia bergantung dari 2% dana DAU secara nasional. Jadi kalau semakin banyak APBN ya semakin banyak. Artinya kan di masa pemerintahan Abang pertama kali di Aceh itu banyak sumber-sumber anggaran. Tetapi programnya jelas, dan makanya waktu itu kan hampir tidak ada penyimpangan, misalnya orang mahasiswa yang menerima beasiswa itu misalnya diperas, tidak ada, karena kita buat itu sebagai dana suci. Waktu itu dana otonomi khusus kita perintahkan tidak boleh untuk pengadaan kantor pemerintah, tidak boleh untuk beli fasilitas pemerintah. Itu benar-benar harus untuk kesejahteraan ekonomi dan pendidikan. Oke, nah kalau untuk infrastruktur dan segala macam sudah dikelola oleh BRR ya, mestinya tahap kedua masa Dr. Zaini dan Muzakir itu akan memasuki tahap penguatan energi dan juga menuju persiapan industri, sehingga sekarang di periode ketiga Irwandi Nova yang berikutnya akan menuju mengejar industri yang sukses. Tetapi itu kan tidak mungkin terjadi karena kesuksesan masa Irwandi Nazar itu terpotong oleh kekurang tepatan dan hampir dikatakan sebagai liar dalam pengurusan APBA di periode 2012 dan 2017. Ini yang sangat kita sayangkan. Sehingga kembali ke RPJJM, ke jangka menengah yang kacau. Sebenarnya visi misi itu untuk 25 tahun itu kita yang bangun, yang sekarang dipakai untuk dari 2007. Artinya ini proses demokrasi untuk 25 tahun ke depan itu sudah dirancang. Itu di 2007 kami bikin. Oke, nah Bang, ini pada tahun di 2012 elit-elit di Aceh terutama yang partai lokal, baik secara nasional ataupun secara lokal, ini mulai terpecah nih secara demokrasi. Dan itu misalnya program-program yang Abang sudah susun dan itu tidak jalan lagi. Apakah proses demokrasi yang sedang terjadi di Aceh ini terjadi kebingungan di tingkat kita selaku elit? Artinya kita memang benar-benar tidak paham nih bagaimana nih sistem yang harus kita jalankan. Bisa nggak Abang cerita pengalaman nih di periode Abang dan setelah itu apa yang terjadi? Gitu? Dulu kan masa saya dengan Pak Irwandi, setiap pembahasan anggaran kita terlibat langsung, walaupun tengah malam. Saya sering ke Bapeda. Misalnya lagi pembahasan anggaran Musren, Bang. Iya. Jadi saya sampai melihat komputer ada apa, dan angka-angkanya kita cek ulang. Kalau ada aspirasi pun kita cek ini menguntungkan masyarakat atau tidak. Nah itu persoalan kan. Nah maka dulu filosofi pembangunannya masuk, dan kita memahami politik itu bukan sekedar merebut kekuasaan, tetapi politik itu kan bertujuan menjadi jembatan dan strategi untuk menciptakan pembangunan dan bahkan peradaban masa depan suatu komunitas, suatu rakyat, suatu bangsa dan negara. Dan itu yang akan mengantarkan kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi ada ideologi di dalamnya. Ketika itu tidak ada, maka orang akan terjebak ingin naik DPR, jadi ini kayak mana, yang penting nanti dapat aspirasi proyek ini berapa itu hitungannya. Jadi makanya jadi kacau. Saya dari dulu sudah sampaikan. Kendala pembangunan di Aceh pertama adalah emang di kultur birokrasi. Birokrasi kita di eksekutif itu pinter-pinter.
S1 sampai doktor, hebat. Tetapi juga persoalan kejujuran, integritas bermasalah, ya. Sementara di legislatif lain lagi ceritanya, kualitasnya rendah. Bahkan secara nasional kan menurut survei banyak orang cuma 30-35% saja anggota Dewan RI yang berkualitas, yang layak. Apalagi di provinsi dan kabupaten kota. Yang berikutnya, yang sangat fatal juga adalah kelemahan di tingkat masyarakat, yaitu di social behavior, perilaku sosial. Jadi ada 3 persoalan pokok. Inilah problem yang mengantarkan perwakilan mereka di parlemen inilah yang. Jadi yang memilih dan yang dipilih ini sama problemnya. Oke. Nah, kita ini begitu rumit. Nah, artinya masyarakat sendiri ini tidak sadar, tidak tahu dan tidak mudah untuk sadar. Nah, sebagai abang ceritain tadi, banyak di saat abang jadi wakil gubernur sangat banyak tamu dari masyarakat bawah. Karena kan Sira dan Gami ini kan orang yang bersentuhan langsung dari publik dia. Masyarakat paling bawah. Nah, unek-unek itu disampaikan, kan banyak problem. Misalnya ada selain isu pendidikan dan kesehatan itu kan yang dianggap berhasil dan bertahan melalui JKA-nya. Misalnya kayak isu HAM kan kemudian lahir KKR dan sampai sekarang kan juga tidak jalan, ini masih mendak. Artinya di kalangan aktivis HAM di Aceh masih dianggap ini tidak jalan gitu. Oke, nah terlepas itu kita ingin memahami sebenarnya yang harus dipahami oleh masyarakat apa yang dilakukan oleh elitnya nih di parlemen atau di eksekutif. Apa yang sedang mereka lakukan nih sebenarnya? Nah inilah, karena ini sudah ada titik kelemahan di seluruh sudut, tidak mudah memperbaikinya di masyarakatnya, di eksekutif dan di legislatifnya. Ditambah apabila komunikasi tidak jalan antara eksekutif dan legislatif. Saya dulu dan Pak Irwandi kan tidak punya dewan karena kami naik dengan jalur independen. Dan bahkan kemudian ada dewan PA mayoritas yang pernah berlawanan dengan kami waktu pemilu di 2006. Tapi kenapa berhasil kita komunikasikan? Karena saya siang dan malam mencoba membangun komunikasi dengan baik. Bahkan kalau Pak Irwandi misalnya tegang dengan komponen pemerintah yang lain, misalnya dengan Kodam, dengan Polda atau dengan Dewan, saya masuk menjelaskan kepentingan rakyat ini. Jadi jangan peduli kalau ada perbedaan pandangan. Akhirnya terlaksana. Makanya waktu itu pernah ada ancaman ingin pergub juga APBA, tapi tidak pernah terjadi karena saya selalu mencoba mencairkan suasana. Nah ini tidak terjadi di kemudian. Bahkan yang sangat disayangkan pada masa Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang didukung oleh Parlok dan mayoritas Parnas. Hampir 100% di parlemen, ternyata tidak bisa berjalan baik. Nah makanya kan ada sering ada analogi politik. Ketika orang bersepakat untuk melakukan kesalahan itu justru lebih dahsyat kan? Seharusnya mereka lebih kuat lah ya, karena 100% didukung oleh parlemen. Makanya belum tentu demokrasi itu hasilnya baik. Yang disebut demokrasi kan untuk pemenangnya, siapa yang menang menjadi dianggap hasil demokratis. Itu di satu sisi. Tetapi itu boleh kalau di kalangan masyarakat yang berkualitas. Nah, kalau masyarakat mayoritas memilih orang salah misalnya, berarti hasil demokrasinya kan tidak baik. Beda dengan sistem Islam, musyawarah. Nah, musyawarah dicek siapa dia, dan ada orang alim yang bisa membimbing masyarakat ini ya. Ada orang ilmu pengetahuan. Iya, kalau ini kan tidak, orang datang memilih bebas. Kalau yang apalagi masyarakat mengharapkan sogokan, mengharapkan kompor, kain sarung, mukena, ya kan? Ini lebih parah lagi. Jadi kan potensi di Aceh waktu itu pemilu di legislatif mulai 2009 terus 2014 itu kan masyarakat pemilih itu tergiring mengharapkan sesuatu yang instan atau melihat pada sampul kulit yang penting populer terkenal. Oke Bang, saya teringat sebuah lirik lagu A Defender Society. Di situ dia menyebutkan society is greedy. Masyarakat ini sejenis makhluk yang gila. Nah, kalau masyarakatnya ini bodoh atau gila, seharusnya kan elit ini harus memulihkan mereka, kejiwaannya yang sakit ini menjadi sehat kembali. Apakah elit-elit itu tidak melakukan itu sekarang? Apakah melalui partai politik?
apa yang mereka lakukan? Mereka selalu membiarkan yang gila terus gila atau gimana? Inilah saya sudah dari dulu mengusulkan bukan hanya di Aceh, tetapi harus diusulkan secara nasional supaya pemerintah di tingkat nasional membuat undang-undang pemberdayaan politik. Undang-undang pemberdayaan politik berarti seluruh partai apapun, lokal dan nasional plus pengurusnya, konstituennya itu ada pengkaderan khusus yang tidak boleh dilewatkan. Itu seperti dilakukan di Eropa, di Amerika ketika memulai demokrasi dulu, sehingga sekarang mereka menikmati kualitas hidup yang lebih baik karena orangnya berkualitas. Tapi di partai kan Bang sudah ada misalnya di partai masing-masing ada, nah. Tetapi dalam aplikasinya kan termasuk dalam rekrutmen caleg oleh partai masing-masing itu kan tidak terjadi. Ya begini dia, misalnya sebuah partai di calegnya, pengurusnya, personal value-nya misalnya orang-orang yang tidak baik, tentu partainya kan akan terbawa hasilnya seperti itu. Jadi sumber daya manusianya. Iya, nah jadi kalau di negara orang saya lihat itu partai-partai itu mulai dari rekrutmen anggota dan pengurusnya itu dipilih dengan baik, diseleksi dengan baik. Dan di tempat orang ada partai-partai yang bersifat ideologis itu walaupun tidak dapat kursi dia maju terus. Paling tidak dia bisa mengeluarkan pernyataan karena untuk merubah. Jadi kemenangan harapannya, tetapi jika pun tidak menang dia tidak menyerah. Yang penting nilai pribadi dan nilai partai dia untuk merubah itu jalan. Karena kan partai itu adalah the bridge, jembatan. Dan jembatan ini harus ada powernya. Powernya tentu ideologi dan nilai. Nilai itu bermula dari nilai pribadi pemimpin partai, pengurusnya, anggotanya, baru bisa mempengaruhi konstituen. Masyarakatnya lah. Iya, karena kan orang melihat figur pengurusnya siapa, orang-orangnya, calegnya siapa. Dia akan ikut arus itu. Masih pola tradisional ya, ketokohan yang dicari ya. Kalau di Aceh seperti itu. Nah, apalagi kondisi seperti di daerah kita ini kan lama di daerah konflik dengan faktor kemiskinan, kemudian tertutup informasi, dan kemudian orang kalau membaca koran atau sosial media kan yang penting judul, isinya tidak baca. Nah, jadi kalau bicara di Aceh itu kalau mau populer sangat mudah, ya, dengan membohongi rakyat sendiri pun bisa populer. Dan coba lihat itu dalam pemilu, ketika kita kampanye misalnya secara logik, yang real, yang ilmiah untuk pertanian, untuk sumber daya manusia itu susah diterima. Tapi begitu masyarakat dijanjikan dengan sesuatu hal yang aneh-aneh, misalnya ini jika saya menang saya akan berikan ini hal-hal yang tidak masuk akal, itu memungkinkan menang. Jadi kadang-kadang masyarakat sendiri kalau kita sampaikan secara dalam bahasa yang lugas, yang vulgar ya, menjadi hobi ditipu, menjadi hobi dibohongi, menjadi hobi ditindas. Lalu setelah itu mereka mencoba menyalahkan, menurunkan, sudah tidak bisa. Hai, karena yang pilih urungnya. Alias kagak salah, mengeluh. Salah, kepu kepilih. Tapi kiban dan pegang. Itulah kondisi. Nah, tetapi kita nggak boleh berhenti. Harus kita rubah keadaan. Makanya saya tetap sering memberikan masukan dan tulisan-tulisan. Artinya pola seperti itu kan secara nasional juga terjadi, terutama di pedalaman kayak di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu juga terjadi dalam partai-partai tertentu. Terjadi itu dengan membawa nama tokoh bahkan yang sudah meninggal, terjadi. Jadi ini pola-pola tradisional ini yang kadang kita luput daripada hal yang rasional ya. Karena perwakilan ini kan dia harus membawa benar-benar visi masyarakat lah. Ya, maka susah sekali menciptakan peradaban dalam setiap item pembangunan. Pembangunan itu kan bukan hanya membangun fisik, tetapi ada nilai peradaban di dalamnya apapun. Untuk kebaikan masa depan warga setempat dan kemanusiaan secara universal. Itu yang tidak ada. Agama kan mengajarkan seperti itu, kita bernegara, bukan sekedar merebut kuasa. Lebih dari itu. Oke Bang, ini saya juga kemarin sempat diskusi lah dengan beberapa caleg, bukan caleg ya, anggota dewan lah. Yeah. Rata-rata juga beberapa yang saya tanyain dari mereka juga, mereka baru memahami ternyata begini politik. Nah gitu. Ini berarti ada problem nih. Sebelumnya mereka tidak memahami sistem nih. Ya, ada problem. Nah, ini pola-pola seperti ini kok bisa terjadi nih di Aceh nih, Bang? Karena itu tadi bermula dari elit hingga ke masyarakat. Yang penting kan orang memburu ada dukungan dulu. Sehingga dia lupa memperbaiki kapasitasnya. Ya. Malah di Aceh ini ada yang pejabat tinggi tingkat provinsi, pemimpin provinsi, kabupaten, kota,
sudah habis masa jabatan pun untuk dirinya tidak dapat apa-apa selain dapat proyek ya. Dia nggak dapat apa-apa, belum bisa berpidato, belum bisa pimpin rapat, hal yang kecil, belum bisa membangun komunikasi dengan orang lain dengan baik. Nah, tapi itu bisa saja masih dipilih oleh masyarakat. Karena masyarakat kan tidak menilai secara detail setiap kandidat pemimpin. Ini persoalan. Jadi kalau ingin diperbaiki Aceh dari atas hingga ke bawah itu memang bersifat kolektif dan merata, sehingga kita tidak mudah untuk keluar dari ketertinggalan. Karena waktunya sama dengan provinsi lain. Artinya apa? Harus kita perbaiki mesin kita, otak kita, cara berpikir dan cara berkomunikasi, cara mengambil kebijakan dan apapun yang terbaik. Tapi kan masyarakat kita Bang kan menginginkan sesuatu yang konkret. Makanya kadang yang terjadi ketika mereka memilih wakilnya, mereka meminta misalnya dia akan beri apa nih, dalam bentuk dia, yang instan. Uang yang instan gitu. Nah itu dia, moralitas sosial politik rusak. Nah artinya perwakilan atau elit politik kita memahami ini enggak? Artinya ini ada satu visi misi baik secara partai atau secara umum. Artinya ini Aceh ini baru masih dalam koridor perdamaian lah. Artinya ini ada yang harus dijaga nih. Kalau enggak ini masalah besar terjadi karena konflik sosial, efek ekonomi, kesejahteraan tadi. Apalagi Aceh daerah termiskin se-Sumatera dengan anggaran yang cukup banyak. Itu apa yang harus dilakukan sebenarnya Bang bila kita melihat kondisi elit yang seperti ini? Simultan dia, harus bersamaan. Perbaikan kultur di birokrasi, kemudian kualitas di parlemen, plus juga secara pelan-pelan dengan gerakan kebudayaan yang baik dan pendidikan yang baik ke masyarakat. Ketika kita bicara pendidikan kan standarnya bukan sekedar masalah harus sarjana atau tidak demikian. Untuk sosial kan ada sistem tersendiri dia. Jadi mereka memahami apa yang mereka geluti lah ya? Iya, termasuk tukang-tukang ceramah agama dan lain-lain itu jangan lagi menyampaikan definisi sendiri tentang agama, hal-hal yang salah nanti menjadi kebenaran di tengah masyarakat, padahal itu salah. Jadi harus belajar juga kepada ulama yang benar-benar paham baru sampaikan, sehingga tidak terus-menerus terjaga kesalahan secara mutawatir, nanti dianggap oleh orang itu sahih padahal itu palsu. Iya. Nah, jadi dalam kepemimpinan suatu provinsi, negara, kabupaten kota juga sama. Dan itu the pride kita di Aceh kan terlalu berlebihan. The pride itu kalau dalam antropologi politik dan histori kan rasa bangga yang berlebihan terhadap masa lalu yang sebagainya belum tentu nyata. Ya, Indatu ini itu. Indatu yang mana mau kita pilih? Indatu kita kan juga banyak. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang saudagar, ada yang ulama, ada yang karamah, ada yang bermasalah. Indatu yang mana? Itu harus dijelaskan. Dan juga Indatu juga kita harus tahu kayak apa mereka. Kayak apa? Makanya kan ada ayat Al-Quran ketika Rasulullah menegur bangsa jahiliyah, mereka jawab, "Hai Muhammad, beka tegur-tegurnya je kapakah Allah Maha Esa segala macam. Kamu dari Indatu Mekah mentemah lagi nyo." Itu boleh awak jahiliyah. Indatu lebih ayu coba. Jadi jangan sampai kita Aceh seperti itu. Jadi jangan asal ngomong, asal menyampaikan kepada masyarakat, nanti problemnya untuk kemajuan. Akhirnya masyarakat mengeluh, tidak ada ini, tidak ada itu. Padahal mereka lupa, salah waktu memilih, terjebak. Karena di Aceh kan paling mudah dijebak, dan itu memang apa yang terjadi di Aceh itu termasuk karakter orang-orang yang pernah terjajah dan tertindas. Sama dengan di Afrika dan di beberapa negara Asia yang lain, awal-awalnya mengalami seperti itu juga. Setiap bangsa yang dijajah dan tertindas. Ini Bang, ini rata-rata misalnya ini eksekutif sudah terpilih nih, gubernur dan wakil gubernur, dan ada legislatif. Artinya visi misi gubernur yang terpilih ini kan sudah diketahui masyarakat. Seharusnya dewan ini kan mengontrol visi misi eksekutif ini untuk mewujudkan masyarakat. Nah, ini yang terlihat hari-hari ini adalah terkesan mereka hanya sibuk di wilayah anggaran pokir, di wilayah pembagian proyek. Nah, hal lain itu tidak terlihat. Apakah memang kebudayaan itu sengaja tercipta di sistem pemerintahan Aceh sehingga legislatif ini tak sempat untuk memikirkan controlling terhadap eksekutif? Intinya paling mudah sebenarnya. Yang pertama kembali ke undang-undang. Apa itu DPR, apa itu eksekutif? Yaitu dua komponen itu adalah pemerintahan. Yang dengan tugas fungsi masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, dari situlah baru diturunkan hal-hal yang lain, termasuk program-program yang dibuat
aspirasi siapapun, apakah dari eksekutif, dari legislatif, substansinya harus bermanfaat kepada masyarakat. Nah, sekarang yang muncul adalah power struggle, power sharing. Jadi terjemahan dari undang-undang yang muncul akhirnya pergumulan kekuasaan internal antara lembaga pemerintahan DPR dan eksekutif, misalnya dan yang mengklaim kebutuhan masyarakat dalam persepsi masing-masing. Pokoknya perlihat umur bor, usulan dari masyarakat. Setelah dicek mungkin sudah dikondisikan supaya ada yang mengajukan. Karena di situ mungkin tersimpan cukup banyak untung, lebih mudah di PL dan segala macam, misalnya. Sehingga program-program yang lebih strategis jadi tertinggal. Ini contoh. Sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan juga tidak akan jalan. Di eksekutif juga mungkin sama, dengan pembisik-pembisik di sekelilingnya, di dinas, nanti ada tim sesnya, di gubernur, di wagub dan sebagainya. Itu jika gubernur, wagub, anggota dewan telinganya tipis dan tidak selektif, tentu akan bermasalah di kebijakan dan program pembangunan yang tidak akan bermanfaat secara jangka panjang. Nah, ini otomatis moralitas selain sudah kurang integritas, sudah kurang kapasitas, juga terjadi di tingkat moralitas. Maka saya sampaikan tadi, berat bebannya, mesin pemerintahannya rusak sebagian besar, software di nasional dan juga di daerah-daerah lebih parah. Mungkin bukan rusak sebagian, udah hampir totalitas. Ya. Nah, dicoba gerakkan, tidak jalan kan? Artinya juga misalnya beberapa elit politik kan juga kewalahan, Pak. Saya juga sempat lihat itu tiap hari ada tamu yang berkunjung ke rumahnya. Ada, ya. Dan itu mereka harus kasih uang ke masyarakat. Nah, itu ide persoalan di Indonesia. Dan eksekutif, legislatifnya juga kebingungan dengan gajinya yang sangat terbatas. Akhirnya masyarakat seperti mengirim perwakilannya untuk korup gitu, dipaksa untuk korup gitu. Dipaksa menjadi koruptor. Dipaksa untuk menjadi koruptor. Nah, saya rasa ini terjadi sebuah persoalan besar nih yang harus dipahami oleh keseluruhan masyarakat Aceh. Ini menurut Abang nih yang paling pondasi terbesar problemnya itu di mana nih? Yang bisa kita perbaiki nih? Apakah mulai dari rakyat, legislatif, eksekutif? Kalau problem di Aceh karena orangnya hampir 100% beragama Muslim, berarti kan itu sudah termasuk maksiat dan pengingkaran terhadap nilai agama. Rata-rata orang ini juga tidak berhenti salat, Bang. Iya, walaupun salat, walaupun apapun, berarti salatnya tidak efektif. Kalau efektif tentu akan tanha anil fahsyai wal munkar kan, akan tercegah itu kesalahan-kesalahan. Ini tidak khusyuk ini salatnya. Jadi lebih kepada Islam keturunan dan KTP, kemudian merasa diri hebat, mengagung-agungkan diri, tetapi praktek Islam dalam lini pembangunan, politik, sosial, budaya, ekonomi tidak dilakukan. Hanya sekedar salat biasa saja. Oke, ini persoalan konteks moral. Iya, jadi kepada itu kalau akhlak agama berjalan tentu undang-undang pun yang itu tidak bersalah, semuanya terlaksana. Maka saya sering bilang, semakin banyak rumah duafa yang dibangun itu semakin tidak bagus, dalam arti berarti menunjukkan kemiskinan terus-menerus kan. Malah rumah duafa yang dibangun juga mereka minta uang sama. Nah, inilah. Jadi di kemiskinan di Aceh itu angka tertinggi di Sumatera itu kan belum tentu benar karena orang-orang yang sudah punya harta pun ketika disurvei oleh BPS mungkin tidak mengaku ada harta sehingga masuk ke orang miskin. Itu persoalan. Jadi ada selain kemiskinan harta benda mungkin sebagian terjadi, tetapi juga yang paling dahsyat kemiskinan kultur dan moral. Kemiskinan moral, dan itu yang memicu kemiskinan akhlak. Jadi suka mengaku diri miskin supaya dapat bantuan. Ini juga persoalan yang harus disurvei saya kira. Nah, kalau wilayah moral ini kan agak susah nih Bang dikendalikan. Sebenarnya tidak susah, bisa dikonkretkan dia. Bisa dikonkretkan kalau kita bicara jujur ya. Misalnya apa yang harus dilakukan? Kalau moral kan wilayah dirinya dengan. Nah, makanya dia perangkat pengaturannya harus lewat aturan main. Ya. Mulai daripada memahami sejarah, memahami agama, kemudian memahami pembangunan yang sebenarnya dan peradaban, maka akan berubah keadaan. Kalau dia memang benar-benar ingin membangun dan takut kepada Tuhan. Oke, artinya ini elit-elit politik Aceh itu jangan berperan kayak Senok lah ya. Iya, Senok itu kan menulis
yang dia sampaikan hampir semuanya benar karena setelah meriset kelemahan-kelemahan di Aceh untuk tujuan penjajahan. Nah, itu yang harus kita sadari sekarang. Jadi menurut saya kita di Aceh ini jangan lagi menutupi kekurangan dengan kekurangan baru dan jangan merasa diri lebih, the pride yang berlebihan, tetapi kita harus berupaya terus untuk menjadi orang-orang yang hebat. Karena menurut saya masa depan adalah sejarah. Masa lalu itu cermin, guru, nilai dan pengalaman. Itu yang paling penting. Kita harus bercermin. Pakan muka doa kupro. Loro lah. Loro. Nah, kemudian hanjit tapi kalau kaca uliko mepak metoi ke. Jadi masa depan itu harus dibangun dengan lebih baik. Oke, Bang, ini berbicara wilayah demokrasi di Aceh. Ini kita sepertinya butuh tema, butuh waktu yang cukup banyak lah. Yeah. Tidak cukup di sini saja. Tapi ini kita berbicara wakil rakyat ngapain aja. Hari ini kesimpulan dari Bang Nazar sendiri ini sejak menjadi wakil gubernur dan juga Bang Nazar kan sudah beberapa kali, bukan beberapa kali ya, beberapa tahun kemudian juga mencalonkan lagi menjadi gubernur. Artinya ini banyak bagi Bang Nazar sendiri, kenapa ingin muncul kembali gitu pada tahun 2012? Artinya dengan ada visi misi itu tadi yang belum tuntas lah. Iya, karena supaya tidak tanggung dan tidak sia-sia. Walaupun kita tahu konsekuensi antara kalah dan menang itu. Apalagi waktu itu kita bertarung kan, katakanlah hampir satu grup antara saya, Pak Irwandi dan Muzakir Manah, itu kan basisnya hampir sama. Kemudian kita sumber suara juga sama. Dan Abdillah Pisang juga dan Dr. Zaini itu hampir sama juga basis dengan saya di sisi yang lain. Karena saya kan selain sebagai aktivis juga sebagai mantan akademisi yang rutin memberikan seminar, menjadi trainer dari dulu di berbagai universitas di Aceh ini. Jadi tentu juga punya basis di situ, di kelas intelektual yang berebut dengan tapi itu sudahlah masa lalu, tidak masalah. Dan saya langsung mengucapkan selamat waktu itu kepada Dr. Zaini dan Muzakir Manah dengan harapan akan lebih bagus, akan melanjutkan sebagian besar program yang sudah diakui oleh siapapun berhasil pada masa Irwandi Nazar. Sayangnya itu kan tidak dilakukan. Nah itu terpotong, sehingga begitu Irwandi naik lagi, menang lagi. Kenapa? Karena masyarakat membandingkan periode setelah kami gagal. Jadi maka menang lagi Pak Irwandi. Cuma sayangnya kejadian beliau ditangkap dan dihukum, sehingga sekarang ada masalah baru. Pak Novel tidak ada wagub, ada kebingungan sendiri. Dia harus menjalankan sendiri ya. Iya, dan kembali kepada dewan kita ini, saya pikir kita harus jujur, harus ada perbaikan. Tidak masalah, harus belajar cepat-cepat di mana inti persoalannya, dan jangan terfokus pada masalah aspirasi, harus dapat jatah proyek dan segala macam. Saya pikir kalau itu dilakukan maka akan ada perbaikan. Apa isu krusial nih, hal yang paling krusial yang harus diperhatikan oleh elit politik di Aceh? Yang pertama, yang paling krusial saya pikir komunikasi politik dan kebijakan antara lembaga pemerintah sendiri, dewan, dan eksekutif di provinsi, kabupaten, kota, antar kabupaten kota yang dekat, kemudian antara kabupaten kota dengan provinsi, antara provinsi dengan pemerintah pusat, itu harus bagus, harus sinergi, dan harus ada komunikator yang ulu memang untuk menjelaskan kepada yang tidak paham, termasuk kepada anggota dewan yang kurang paham misalnya tentang suatu program pembangunan tapi harus dilaksanakan, jangan sampai batal. Itu kan seperti itu baru jalan. Misalnya program itu baik, bagus sekali untuk masa depan, tetapi tiba-tiba ada orang mengerahkan rakyat untuk mendemo supaya program itu gagal. Itu harus berupaya dipertahankan dengan cara apapun, karena jangan itu baik. Tergoyang dengan jangan politik tergoyang, masa. karena itu sistem politik yang bebas dan demokrasi yang setengah liar itu bermasalah. Memang demokrasi yang tumbuh di tengah orang-orang awam yang belum paham demokrasi, belum pintar menyeleksi pemimpin, itu hasilnya dia sebagian pasti bermasalah dimanapun, di negara ketiga terutama. Nah, itu yang paling krusial. Kemudian di tengah masyarakat, saya pikir masyarakat juga harus lebih melihat kepada kepentingan masa depan. Jangan lagi mengharapkan dan memaksakan para pejabat untuk berbuat kesalahan. Jadi kalau memilih seseorang, lihatlah kemampuannya. Lihatlah kemampuannya dan komitmennya bekerja setelah dia terpilih. Ya, kalau dia melanggar, baru dikomplain. Bukan karena dikasih kompor, bukan karena judul-judul di media massa yang booming, kemudian
itu dianggap sudah menjadi pemimpin. Popularitas dengan kapasitas harus beda. Populer, terkenal dengan mampu itu beda. Oke. Populer itu untuk merenggut suara, mendapatkan suara orang-orang biasa yang awam. Populer entertain lah dia. Iya, jadi jangan terjebak dengan kulit. Populer itu termasuk salah satu kulit. Oke, mungkin sekian hari ini kita sesi wakil rakyat ngapain aja, Bang. Terima kasih banyak Bang Nazar yang sudah hadir di studio kita. Oke, inilah yang kita bincang tadi, ngapain rakyat, apa perwakilan rakyat nih, ngapain aja mereka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita yakin bahwa wakil rakyat yang ada di parlemen dan eksekutif bukan penjahat dan bukan pencuri, pasti punya niat juga untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat Aceh. Jadi rakyat be menggade bak dewan be sampai PHD cumcu gara-gara di menggade rakyat. Jadi mandum bersalah, ya tak tobat kolektif secara bersama sebagaimana kata Bang Nazar tadi. Wallahualam fiqh lau kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.